Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfarel Putra Ardia dengan NIM 116240074. Di sini saya akan menjelaskan tentang SCARN. SCARN itu eh, adalah sebuah endapan yang terbentuk akibat metasomatisme kontak, yaitu reaksi kimia antara fluida magmatik panas dengan batuan karbonat. Contohnya itu kayak batu gamping dan dolomit. Kemudian terjadinya itu pada batas intrusi granit atau diorit dengan batuan karbonat dan menyebabkan pembentukan mineral-mineral kalsilikat seperti garnet, piroksen, dan epidot. Nah, untuk SCAR ini ada berbagai tipe juga, yang seperti SCAR tembaga, SCAR besi, SCAR tungsten, SCAR timah, dan SCAR emas. Nah, untuk sebarannya di Indonesia itu ada contohnya di Batu Hijau, di NTB. Itu komoditasnya ada CU sama AU. Terus CU sama AU ini porfiri dengan zona SCAR di pinggiran. Kemudian ada di Pongkor, di Jawa Barat. Itu komoditasnya ada AU dan ada AG. Yaitu skarnya itu sama epithermalnya itu berkaitan sama granit gitu. Kemudian ada di Watu Putih, contohnya di Rembang sama di Rembang Jawa Tengah. Itu tuh komoditasnya Fe sama Cu. Nah, kemudian untuk komoditas logam utamanya adalah tembaga dan emas, yaitu itu yang paling sering umum pada endapan sekarang ini. Terus, tapi sebenarnya bisa juga mengandung besi, seng, timbal, tungsten, dan molybdenum. Tergantung dari sistem magmatik di lingkungannya itu. Terus mineral biji utamanya itu ada kalkopirit, bornit, sama pirit. Untuk sekarang emas itu biasanya hadir sebagai inklusi mikroskopis atau itu tuh dia emasnya itu terperangkap dalam pirit. Kemudian untuk mineral ganggu utamanya itu garnet, piroksen, epidot, sama kalsit. Kemudian untuk sifat fisiknya itu ada berbagai macam yang berpengaruh ke pengolahannya itu. Contoh dari kalkopirit itu sifat khususnya itu nanti dia kan non magnetik, tapi ini sebagai konduktif dan kuning tembaga itu nanti pengaruhnya dapat dipisah dengan flotasi. Nah, yang akan kita highlight lebih ini flotasinya di sekarang ini. Kenapa kita menggunakan flotasi itu? Flotasi digunakan pada pengolahan skarn ini karena mineral bijinya itu bersifat sulfida atau hidrofobik dan mineral gangunya itu bersifat silikat atau karbonat yaitu hidrofolik. Nah, kemudian lanjut ke gambaran umum proses flotasinya pada sekarang itu sendiri. Mungkin yang pertama itu ada kombinasi, yaitu dia crushing dan grinding. Itu menghancurkan biji hingga ukuran mungkin kurang dari 100 mikron agar mineralnya itu terliberasi. Kemudian ada, nah ini tahap kedua intinya flotasi, yaitu reagen kolektornya itu ditambahkan untuk menempelkan sulfida Cu-nya ke gelembung udara. Terus pengotornya itu nanti akan tetap berada di air. Itu nanti dia akan sebagai tailing keluarnya. Kemudian ada tahap yang ketiga itu pemekatan dan pengeringan. Kemudian konsentrat Cu sama AU-nya itu dikeringkan dan dikirim ke smelter untuk diekstrak lagi. Kemudian untuk tahap 4 itu kita menggunakan pirometalurgi dengan cara smelting dan converting. Yaitu konsentratnya itu nanti dilebur dan akan berubah menjadi mate. Kemudian dimurnikan dan menjadi logam melalui elektrolisis. Kemudian tahap terakhir adalah ekstraksinya. Kemudian emas atau kandungannya itu nanti yang ikut dalam konsentrat Cu bisa dipisah dengan refining stage atau diambil dengan cyanidasi jika berbentuknya masih bebas. Terus itu eh, seperti yang dijelaskan tadi, flotasi cocok untuk biji sulfida karena perbedaan sifat permukaan antara mineral sulfida dan ganguenya. Smelting itu diperlukan untuk memisahkan Cu dari Fe. Terus untuk elektrolisisnya digunakan untuk memurnikan. Terus emas itu bisa ikut dalam pirit atau kalkopirit, kemudian diambil lewat cyanida atau sebagai produk samping. Eh, Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang sekarang ini. Semoga eh, semua yang menonton video ini bisa mengambil manfaat dari apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.